Coba perhatikan sekarang ini, apakah ada narasi-narasi bantahan yang ilmiah? Tidak ada sudah. Tidak ada lagi narasi-narasi bantahan ilmiah dari Ba'alawi dan pendukungnya. Yang ada hanya pengambilan video, kesalahan-kesalahan sedikit dari saya atau dari Kiai Ubed, dari Kiai Nur Ihya, dari yang lainnya, para pembela-pembela kesimpulan bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi, kemudian di roasting atau melaknat bermubahalah. Dan ini yang paling saya takutkan dari mereka. Dalam sejarah dari zaman dulu, setiap kebenaran yang baru yang di dalam kebenaran itu mengandung variabel mengancam status quo, apakah dari objek kebenaran itu sendiri atau dari hal-hal yang terkait dengan objek itu, maka tentu akan ada pro dan kontra. Nabi Muhammad sendiri ketika membawa kebenaran Islam ini membawa perpecahan antara Bani Quraisy sendiri. Bahkan di kalangan Bani Hashim sendiri terpecah belah. Ada yang menerima proposisi dan pengakuan daripada Nabi Muhammad sebagai Nabi, ada yang menolak. Bahkan paman-pamannya banyak yang menolak sejak awal. Bahkan ketika perang Badar itu, Abbas itu dengan Abi Thalib belum bersama Nabi. Bahkan Abbas bin Abdul Muthalib itu perang di barisan yang diametral dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk beberapa sepupunya seperti Ja'far dan lain sebagainya itu masih bersama orang-orang kafir. Nah, jadi saya kira kebenaran itu tidak suatu itu bisa disebut kebenaran harus diterima oleh seluruh orang, sehingga itu mencari sebuah ciri khusus dari kebenaran. Tidak demikian. Kebenaran ciri khususnya ketika diberikan atau dilemparkan kepada khalayak yang di dalam kebenaran itu mengandung ancaman terhadap status quo, baik kedudukan maupun kepercayaan, maka itu akan membuat pro dan kontra. Senantiasa demikian dalam sejarah peradaban manusia. Jadi yang harus kita sikapi bagi pengembannya adalah seperti sikap Rasulullah, yaitu menyayangi semuanya. Dan itulah yang berusaha saya untuk mengikuti cara-cara Rasulullah ketika dakwanya tidak diterima. Bagi saya kesimpulan bahwa Ba'alawi ini bukan cucu Nabi, Habib-Habib itu bukan cucu Nabi, ini sesuatu yang sudah qat'i, sesuatu yang badihi, karena dalil-dalilnya badihi, dalil-dalilnya sudah jelas. Ini adalah sesuatu yang sudah zahiran jaliyan. Adapun hal-hal yang lain seperti framing, saya itu di channel-channel mereka itu sudah tidak ada nilainya. Artinya itu laka ajine kalau kata orang Banten itu. Tetapi itu tidak akan membuat saya mengendurkan semangat untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Akan membuat semangat saya dan juga teman-teman, saya yakin itu akan semakin bersemangat lebih daripada semangat sebelumnya, karena berarti di situ masih ada perlawanan. Maka itu adalah sebuah tantangan bagi para pejuang untuk terus berjuang. Coba perhatikan sekarang ini, apakah ada narasi-narasi bantahan yang ilmiah? Tidak ada sudah. Tidak ada lagi narasi-narasi bantahan ilmiah dari Ba'alawi dan pendukungnya. Yang ada hanya pengambilan video, kesalahan-kesalahan sedikit dari saya atau dari Kiai Ubed, dari Kiai Nur Ihya, dari yang lainnya, para pembela-pembela kesimpulan bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi, kemudian di roasting atau melaknat bermubahalah. Dan ini yang paling saya takutkan dari mereka yang hilang kontrol kemudian bermubahalah, karena itu efeknya akan sangat fatal sekali. Karena mubahalah itu bukan kaitan dengan kami, tapi kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang berani bersumpah atas sesuatu yang dia tidak tahu, misalnya sumpah saya demi Allah bahwa Ba'alawi cucu Nabi, padahal dia tidak tahu, dia tidak pernah membaca, dia tidak pernah meneliti, dia tidak pernah melihat jurnal-jurnal tentang DNA, bahwa Ba'alawi itu B, bahwa Bani Hashim itu J1. Kemudian mereka mau menerima video-video yang membantah narasi tentang validnya tes DNA.
Kalau mereka betul-betul bahwa tes DNA itu tidak valid, maka tentu mereka akan mendatangkan seorang ahli DNA yang akan melawan narasi tersebut. Kemudian, adakah yang bisa membantah kesimpulan secara ilmu nasab yang telah saya tulis? Tidak ada. Semua yang mereka narasikan tentang ada kitab ini, ada kitab ini, kemudian saya bongkar kepalsuannya. Mereka tidak bisa jawab lagi setelah saya bongkar kepalsuannya. Rumel Abbas yang di dalam sebuah diskusi di Rabita Alawiyah yang menampilkan beberapa manuskrip palsu itu, kemudian saya bikin sebuah buku khusus beberapa lembar tentang manuskrip palsu Balawi versi Rumel Abbas. Rumel Abbas tidak pernah membantah sama sekali. Siapa yang dapat membantah saya bahwa seorang Faqih Muqaddam tidak pernah ada di 653 Hijriah? Tidak ada. Karena memang Faqih Muqaddam tidak pernah ada. Siapa yang dapat membantah saya bahwa Muhammad Shahih Mirbat tidak pernah ada di Mirbat pada 560 Hijriah? Tidak ada, karena memang Muhammad Shahih Mirbat tidak pernah ada di Mirbat. Semua dalil-dalil Balawi itu tentang nasab dan sejarahnya, semuanya hanya ada di abad 9 ketika diciptakan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Sebelumnya tidak ada, dan sampai saat ini tidak ada yang bisa membantah. Tentang ilmu nasab tidak ada yang bisa bantah, tentang DNA tidak ada yang bisa bantah, tentang ilmu sejarah tidak ada yang bisa bantah. Lalu harus berdasar apa masyarakat itu disuruh mempercayai mereka sebagai turun Nabi?